Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin untuk menjelaskan tentang hasil tugas besar kami mengenai perencanaan pengelolaan sampah daerah perencanaan Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ikvi, Maurel, Dinda, Mahda, Enji, Maria, Rihlah, Balkis, dan juga Farel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Next slide. Next. Adapun latar belakang yang kami rumuskan untuk perencanaan ini adalah yang pertama, Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi membuat aktivitas manusia dapat menghasilkan sampah yang juga meningkat. Masalah ini timbul juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sehingga menumpuknya sampah di sungai, selokan, dan jalan raya yang dapat mengancam kesehatan dan kualitas hidup masyarakat serta mengakibatkan eskalasi pada proses dan kinerja penanganan sampah. Lalu, proses pengolahan sampah tersebut yang kewalahan untuk menampung, mengolah, dan mengolah timbunan sampah tersebut. Berdasarkan data dari Capaian Jakspada, pada tahun 2019, diperkirakan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas para penduduk di Kota Semarang sebesar 1.276 ton per hari, di mana 1.071 ton diantaranya dikirim ke TPA Jatibarang. Di Kota Semarang, pengelolaan sampah dengan konsep 3R juga sudah diterapkan sejak tahun 92 dengan disediakannya TPA di Jatibarang. Meskipun demikian, pola penanganan ini dinilai juga belum bisa optimal dikarenakan TPA Jatibarang yang tidak dirawat dengan baik kewalahan menerima ratusan ton sampah yang akan datang. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan, pemerintah, dan masyarakat pada tahun 2020 di Kecamatan Tembalang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pengelolaan sampah tahun 2020 di Kecamatan Tembalang. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalisasi proses pengelolaan sampah untuk menjamin kesehatan dan kelestarian lingkungan. Lalu tujuan penelitiannya sendiri ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan, pemerintah, dan masyarakat tahun 2020 di Kecamatan Tembalang. Yang kedua, memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pengelolaan sampah tahun 2020 di Kecamatan Tembalang. Lalu yang ketiga, mengetahui cara mengoptimalisasi proses pengelolaan sampah untuk menjamin kesehatan dan kelestarian lingkungan. Next. Lalu ada pembatasan masalah sendiri, yaitu ada 2, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan, yaitu ruang lingkup wilayah meliputi 12 kelurahan di Kecamatan Tembalang, yaitu Rawasari, Meteseh, Ramas, Tembalang, Bulisan, Nangunhari, Sendangmuyo, Sambiroto, Jamli, Tandang, Tebing Minggu, dan Sedangbo. Lalu ruang lingkup kegiatan sendiri yaitu terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek teknis operasional, aspek kegiatan, kelembagaan, regulasi, dan aspek peran serta masyarakat. Aspek teknis operasional ini dalam rencana pengelolaan sampah meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan penyelesaian akhir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, memasuki bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Boleh di next. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Namun menurut Panji Nugroho, sampah adalah barang atau benda yang sudah tidak lagi terpakai dan terbuang oleh pemiliknya. Namun menurut beberapa orang masih dianggap berguna dengan pengolahan yang benar. Boleh di next. Sumber dan timbulan sampah. Sampah ini berasal dari hasil kegiatan penghasil sampah seperti kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan, penyapuan jalan, taman atau tempat lainnya, serta kegiatan industri. Sedangkan timbulan sampah dapat diperoleh dengan sampling berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Biasanya dinyatakan dengan satuan berat, kilogram per orang per hari, kilogram per meter kubik per hari, dan sebagainya, atau satuan volume, liter per orang per hari, liter meter kubik per hari, dan sebagainya. Boleh di next. Adapun komposisi sampah, secara umum komposisi sampah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sampah yang biasa diuraikan oleh mikroorganisme atau yang biasa disebut dengan sampah organik, dan sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme atau sampah anon-organik. Selanjutnya pengolahan sampah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menurut dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengolahan sampah ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan yang kedua menjadikan sampah sebagai sumber daya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada pengertian dari Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013. Yang pertama ada pewadahan, adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah. Kemudian ada pengumpulan, adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Kemudian ada pengangkutan, adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir. Selanjutnya ada TPS 3R, adalah tempat pelaksanaannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. Kemudian ada pemrosesan akhir, adalah proses pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Kemudian ada TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Selanjutnya ada beberapa pengertian dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, di mana TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Kemudian ada TPST, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kemudian ada bank sampah, adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang kembali. Selanjutnya yang ada bab 3 mengenai metodologi perencanaan, di mana di sini yang pertama ada tujuan perencanaan dan perancangan secara operasional, di mana tujuan operasionalnya yang pertama ada merencanakan sistem pengelolaan sampah perkotaan di Kecamatan Tembalang, yang kedua merencanakan sistem pengelolaan sampah perkotaan di Kecamatan Tembalang, yang ketiga merencanakan tempat pembuangan akhir. Untuk data yang dibutuhkan, yang pertama ada data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, PDRB per kapita, pertanian, industri, dan serta data fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Tembalang. Kemudian kami juga membutuhkan data komposisi sampah dan jumlah timbulan yang ada di Kecamatan Tembalang. Yang ketiga, perhitungan proyeksi penduduk Kecamatan Tembalang sampai tahun 2030. Yang keempat, ada perhitungan proyeksi PDRB per kapita, pertanian, dan industri sampai tahun 2030. Yang kelima, ada perhitungan proyeksi timbulan sampah sampai tahun 2030. Dan yang terakhir, ada data letak kelurahan di Kecamatan Tembalang. Untuk waktu perencanaan ini kami mulai di bulan Februari sampai Mei tahun 2022. Fokus lokasinya ada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel mengacu pada SNI nomor 193964 tahun 1994. Kemudian lokasi pengambilan sampel ada di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian alat pengambilan sampel ada trash bag, timbangan, kotak ukur, masker, sarung tangan, dan penggaris. Silakan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik pengelolaan dan analisis data. Untuk kali ini perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan metode aritmatik, geometrik, dan least square. Untuk tiga metode tersebut akan dipilih standar deviasi paling kecil. Berikut rumusnya. Next. Untuk perhitungan timbulan sampah menggunakan perhitungan komposisi sampah, yakni komposisi sampah sama dengan berat komposisi sampah per berat total sampah kali 100%. Pada perhitungan proyeksi sampah sendiri, tingkatnya itu dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, PRDB pertanian, dan PRDB industri dengan rumus berikut. Next. Selanjutnya ada gambaran daerah perencanaan. Next. Untuk aspek administrasi mempengaruhi Tembalang sendiri memiliki 12 kelurahan dan tempatnya disebut dengan daerah pendidikan karena berdirinya Universitas Diponegoro. Berikut peta administrasi Kecamatan Tembalang. Untuk geografi sendiri, luas wilayah memiliki 4.177 hektar dan menurut BPDB, daerah resiko tertinggi keamanannya terdapat di Kelurahan Jangli dengan resikonya berupa longsor, lalu ada yang di Sedang Tembalang, dan tertinggi terdapat di Tandang dan Rosa. Next. Untuk kondisi penduduk Kecamatan Tembalang, penduduknya sendiri memiliki 189.680 jiwa dengan kepadatan 4.291 jiwa per kilometer kuadrat pada tahun 2020. Untuk kelurahan penduduk terbanyak terhadap di Sendang Mulyo dan terendah terdapat di Kramas sendiri. Untuk aspek sosialnya, dahulu daerah Tembalang merupakan daerah pertanian dengan mayoritas pekerja petani. Namun dengan proses bertahun-tahun dan masuknya pendatang dan mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di Universitas Diponegoro, mayoritas pekerja masyarakat bekerja menjadi pembuka usaha maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di sekitar Universitas Diponegoro. Selanjutnya teman saya, silakan. Baik, selanjutnya adalah bab 5 tentang analisis dan pembahasan. Next. Untuk analisis dan pembahasan ini, yang pertama adalah perencanaan pengelolaan sampah perkotaan di Kecamatan Tembalang, di mana yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu proyeksi penduduk Kecamatan Tembalang. Untuk proyeksi penduduk sendiri, itu untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh wilayah perencanaan tersebut. Di sini digunakan adalah metode aritmatika. Mengapa? Karena mendapat hasil standar deviasi yang paling rendah, yaitu 20.509. Next.
Selanjutnya adalah proyeksi produk domestik regional bruto PDRB Kecamatan Tembalang. Untuk proyeksi PDRB ini kita yang dilakukan yaitu PDRB pendapatan per kapita, PDRB pertanian, dan PDRB industri Kecamatan Tembalang. Yang pertama pada layar yaitu proyeksi PDRB pendapatan per kapita Kecamatan Tembalang, yakni dengan menggunakan metode geometri dengan standar deviasi terendah yang didapatkan yaitu 2,721. Next. Selanjutnya adalah proyeksi PDRB pertanian Kecamatan Tembalang. Untuk proyeksi PDRB pertanian ini digunakan metode geometri dengan standar review terkecil yaitu 25.537. Next. Selanjutnya adalah proyeksi PDRB industri Kecamatan Tembalang. Di sini menggunakan metode aritmatik dengan nilai standar deviasi yaitu 2.221.579, di mana itu proyeksinya dari tahun 2021 hingga tahun 2030. Next. Selanjutnya adalah proyeksi timbulan sampah Kecamatan Tembalang. Untuk pengambilan sampel sendiri itu berdasarkan SNI nomor 19394/1994, di mana untuk metodenya itu diambil selama 8 hari berturut-turut. Untuk tabel komposisi sampah Kecamatan Tembalang itu dibedakan menjadi sisa makanan, daun ranting, kertas dan karton, plastik, kaca dan gelas, kain, logam, dan lain-lain. Untuk rata-rata timbulan sampah yang diukur di Kecamatan Tembalang didapatkan sebesar 8,56 kg per hari. Kemudian setelah timbul sampah harian yang diketahui nilainya, baik itu volume timbulan ataupun berat timbulan, perlu dilakukan proyeksi timbulan sampah yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaannya. Maka dari itu, untuk menghitung proyeksi timbulan sampah, perlu diketahui dahulu tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan. Untuk tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan tersebut, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang disimbolkan oleh P, pertumbuhan pendapatan per kapita CAP, pertumbuhan PDRB pertanian CP, dan pertumbuhan PDRB industri CI. Kemudian didapatkanlah proyeksi timbulan sampah Kecamatan Tembalang seperti pada layar. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai aspek teknis operasional pada proses perencanaan pengelolaan sampah tempatan di Kecamatan Tembalang. Yang mana untuk subbab ini ada pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Yang pertama-tama untuk pewadahan menggunakan wadah berbahan plastik atau bin berkapasitas 40 liter dengan tinggi tong sebesar 66 cm dan diameter atas sebesar 33,6 cm kali 32,7 cm dengan 3 jenis warna klasifikasi. Lalu ada pengumpulannya yang direncanakan menggunakan motor roda 3 sesuai SNI 3242 tahun 2008 yang memiliki kapasitas 1,3 meter kubik dan ditasi pengumpulan sebanyak 2 rit dan faktor pemadatan alas sebesar 1,2. Lalu untuk pemindahan menggunakan kontainer sesuai SNI juga SNI 3242 tahun 2008 dengan kapasitas 6 meter kubik dan ditasi pengumpulan sebanyak 2 rit serta faktor pemadatan alas sebesar 1,2. Lalu ada waktu pengangkutannya yang mana alat yang digunakan adalah sebagai sarana untuk pengangkutan sampah yaitu arm roll truck dengan kapasitas sebesar 10 meter kubik, ditasi pengumpulan sebanyak 5 rit dan faktor pemadatan alas sebesar 1,2. Next. Selanjutnya ada mengenai aspek lembaganya, di mana dalam menangani sampah, terutama dalam pemrosesan sampah akhir, membutuhkan keterlibatan antara daerah dengan segenap kelembagaan yang terlibat. Yang terdapat di dalamnya antara lain pemimpinan daerah pemerintah kota, meliputi wali kota dan DPRD Kota Semarang, camat Kecamatan Tembalang, perusahaan, badan pengelola TPA, unit pelaksana teknis, dan lain sebagainya, di mana pengelola sampah lintas daerah kabupaten atau kota dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengelola di tingkat provinsi, sementara untuk pengelolaan sampah lintas daerah provinsi dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengelola di tingkat nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan dalam perencanaan ini dibagi menjadi dua, yakni biaya pengelolaan sampah dan biaya total yang didapat dari rincian fixed cost dan variable cost. Yang pertama yaitu ada biaya pengelolaan yang terdiri dari biaya alat pengumpulan yang berupa motor roda 3, biaya alat pemindahan berupa kontainer, biaya alat pengangkutan berupa umbrella truck. Dalam biaya alat-alat tersebut perlu memperhatikan penambahan dan penggantian alat. Selain itu perlu juga memperhatikan inflasi atau kenaikan harga yang diasumsikan sebesar 5%. Dalam biaya pengelolaan ada juga biaya pengolahan TPS. Yang kedua yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost terdiri dari biaya pokok yang berasal dari biaya pembelian alat, biaya penunjang, gaji pegawai yang sesuai dengan UMR, dan biaya penyusutan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost terdiri dari biaya operasional dan pemeliharaan TPS, biaya operasional alat pengumpulan sampah, pengangkut sampah, dan juga pemindahan. Kedua jenis biaya tersebut dapat digabungkan untuk mendapatkan biaya keseluruhan atau biaya total. Next. Berikut adalah rincian biaya total yang didapatkan dari perhitungan kami. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan retribusi, di mana retribusi ini dihitung berdasarkan aturan pada SNI nomor 3242 tahun 2008, di mana untuk itu mengatur tentang pengolahan sampah permukiman. Dan untuk pembagian golongan retribusi itu dibagi menjadi 4 golongan, di mana golongan-golongan tersebut juga terdapat persentasenya masing-masing, di mana 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini akan kami coba berikan contoh untuk perhitungannya, di mana contohnya adalah jumlah penduduk Kota Tembalang 2021 adalah 228.071 jiwa. Dan untuk tahap pertama kita harus menghitung jumlah penduduk golongan sesuai golongan masing-masing, di mana dikalikan dengan persentase tiap-tiap golongan tadi dan didapat angka sekian. Next. Selanjutnya kita harus menghitung terkait jumlah kakak tiap golongan dengan cara dibagi oleh 5, karena diasumsikan tiap kakak itu adalah 5 orang. Selanjutnya kita menghitung terkait wajib tertagih, di mana di situ juga ada variabel atau ketetapan sendiri berupa persentase yang ada tiap-tiap golongan. Setelah menentukan wajib tertagih, kita menentukan bobot sampah, di mana juga itu dikalikan oleh ketentuan-ketentuan yang berasal dari SNI. Dan pada akhirnya kita dapat menghitung harga dasar tarif yang diperoleh dengan rumus, yakni biaya total pengelolaan sampah ditambah nilai penjualan alat angkut dibagi dengan jumlah bobot sampah dikali 12. Nah, untuk itu didapatkan harga dasar tarifnya 3.556. Dan untuk selanjutnya kita menentukan tarif bulan dengan ketentuan yang sudah ada dengan SNI dan didapatkan retribusi tertagih per tahunnya. Lanjut. Nah, berikut untuk retribusi secara total. Next. Selanjutnya aspek peraturan. Dalam upaya pelindungan dan pembinaan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Terdapat 20 bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, 2 ruang lingkup, 3 azas dan tujuan, 4 tugas dan wewenang, 5 hak dan kewajiban. Next. 6 perizinan, 7 penyelenggaraan dan pengelolaan sampah, 8 kompensasi, 9 kerjasama dan kemitraan, 10 peran masyarakat, 11 retribusi pelayanan sampah, 12 pengawasan dan pembinaan, 13 larangan dan sanksi, 14 sanksi administrasi, 15 disintensif, 16 sengketa, 17 ketentuan penyidikan, 18 ketentuan pidana, 19 ketentuan peralihan, dan 20 ketentuan penutup. Next. Aspek peran serta masyarakat, dengan pertama mengupayakan agar sampah dikelola, dipilih, dan diproses, melakukan proses pemilahan berdasarkan 3R, mematuhi aturan pembuangan sampah, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ikut serta dalam sosialisasi lingkungan mengenai pemilahan sampah, bank sampah, dan daur ulang sampah, penyediaan pewadahan pada proses pengolahan sampah, membayar iuran untuk retribusi sampah, dan terakhir menata tempat pembuangan sampah atau TPS menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan non-organik. Terakhir, penutupan, yaitu kesimpulan dan saran, di mana tugas tersebut bermaksud untuk menambah pengetahuan dalam perencanaan pengolahan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang, di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak dari pihak pemerintah sampai masyarakat luas. Tugas tersebut menyimpulkan isu sampah di Kecamatan Tembalang dengan hasil proyeksi timbulan sampah di Kecamatan Tembalang dengan hasil pengukuran dari tahun 2021 sebesar 199.708,96 gram per hari hingga 2030 sebesar 199.949,53 kg per hari. Nantinya balik ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.